Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gerbang Dimensi, masih bersama Mas Yamed di sini. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pendakian horor yang berjudul 6 Rombongan Pendaki Gaib di Gunung Semeru. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata dan untuk menghargai yang bersangkutan, nama akan saya samarkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya dari Gerbang Dimensi. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. 6 Rombongan Pendaki Gaib Gunung Semeru. Perkenalkan, namaku Dimas. Aku adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang berprofesi sebagai agen tour dan travel yang ada di kotaku. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya ramai orang berlalu lalang, waktu itu benar-benar sangat sepi dengan tidak adanya satupun orang yang melintas. Bahkan hingga pukul 21 malam, aku yang masih berada di rukoku hanya dapat 2 orang pengunjung yang melarisi bisnis kecilku ini. Namun untungnya di tengah-tengah aku sedang melamun memikirkan situasi, tiba-tiba aku dihampiri oleh seorang wanita muda yang entah dari mana datangnya. Wanita tersebut berkulit putih, berambut panjang, dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan Backpacker Indonesia. Malam itu sosok wanita tersebut tiba-tiba datang di hadapanku dengan langsung mengagetkanku. Selamat malam, Mas. Ucap wanita tersebut. Astagfirullah, kaget aku, Mbak. Masnya ngelamun sih, jadi nggak tahu kalau ada saya. Jawab wanita itu pelan. Iya kah? Maaf ya, Mbak. Aku tadi nggak lihat kanan kiri. Tahu-tahu Mbaknya ada di depanku. Ucapku dengan polosnya. Mau tanya-tanya boleh kan, Mas? Sahut wanita tersebut mengalihkan topik pembicaraan. Silakan, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Mas. Nama saya Sarah. Saya di sini sama teman-teman dari Bandung. Tujuan saya ke sini mau naik gunung yang ada di belakang itu, kira-kira bisa nggak ya? Gunung mana sih, Mbak? Itu loh, Mas, gunung yang kelihatan dari sini. Ucapnya sambil menunjuk ke arah gunung yang memang terlihat megah dari belakang ruko kecilku ini. Oh, Gunung Semeru ya? Ya bisa, Mbak. Mbaknya tinggal ke pos pendakian, terus naik deh. Nah itu, Mas, masalahnya. Saya dan teman-teman belum pernah sekali naik gunung itu, jadi butuh guide. Ucap wanita tersebut. Malam itu entah apa yang ada di pikiranku, aku yang memandang momen itu bisa digunakan sebagai kesempatan mencari tambahan penghasilan. Tanpa pikir panjang, aku pun seketika menawarkan diri untuk mengantar wanita tersebut naik ke Gunung Semeru itu. Oh bisa, Mbak, saya biasanya juga ngantar tamu naik gunung itu kok. Jawabku pura-pura. Lumayan nih buat nambah penghasilan. Toh aku sering banget naik gunung itu, gak mungkin nyasar lah. Pikirku dalam hati. Tapi start pendakiannya malam hari bisa kan, Mas? Siangnya saya mau belanja dulu buat oleh-oleh orang di rumah. Kalau belanjanya turun dari gunung, takut capek. Imbuh wanita tersebut. Bisa, Mbak. Jawabku singkat. Dan singkat cerita, setelah bernegosiasi dan melanjutkan obrolan yang lebih intens, akhirnya aku dan Sarah sepakat untuk melakukan pendakian di keesokan harinya, dengan mulai pendakian di malam hari. Dan akhirnya waktu pendakian pun tiba. Malam itu, aku memang menunggu di pos utama pendakian gunung ini. Karena selain di sini memang tempat janjian kita untuk berkumpul, di pos utama ini adalah tempat yang strategis untuk berkumpul mengingat kendaraan kami yang memang terbatas. Namun anehnya hingga pukul 22 malam, aku tidak kunjung melihat batang hidung Sarah dan rekan-rekannya. Suasana pos masih sangat sepi karena aku pun tidak memungkiri malam itu memang bukanlah malam minggu ataupun hari libur. Bahkan aku pun juga masih was-was dan khawatir jika aku ditipu oleh Sarah, yang memang aku pun belum tahu secara jelas dari mana asal-usulnya.
Dan dengan mencoba terus berpikir positif, aku pun akhirnya tertidur tepat di samping jalan setapak sekitar 100 meter dari pos registrasi gunung ini. Akhirnya belum lama aku tertidur, tiba-tiba aku dibangunkan oleh wanita yang kuduga kuat itu adalah Sarah beserta kawan-kawannya. Mereka berjumlah 6 orang termasuk Sarah dengan perempuan dan 2 orang pemuda berumur sekitar 24 tahun. Maaf mas, tadi kami nyasar, jadi telat deh sampai sini. Ucapnya tiba-tiba. Oh iya mbak, gak apa-apa. Dan setelah berbasa-basi, akhirnya aku pun berniat langsung menuju pos registrasi untuk mendaftarkan pendakian kami. Namun anehnya baru saja aku melangkahkan kaki, malam itu tiba-tiba aku dihentikan oleh Sarah dengan alasan dia sudah melakukan registrasi sebelum dia membangunkanku tadi. Mau kemana mas? Ucap Sarah tiba-tiba ketika dia tahu aku hendak berjalan kembali ke arah pos registrasi. Mau registrasi lah mbak. Saya sudah daftar mas tadi, sebelum bangunin masnya. Jawab Sarah. Awalnya aku mulai curiga dengan tingkah Sarah karena aku pun juga masih ingat jika dia kemarin dengan tegas bilang kalau dia sama sekali belum pernah mendaki gunung ini. Namun karena aku mencoba tidak menghiraukan semua itu, akhirnya aku pun mulai pendakianku mengawal 6 rombongan yang mengaku berasal dari Bandung tersebut. Di awal-awal pendakian semuanya nampak baik-baik saja. Kami berjalan rapi dengan aku yang berada di posisi barisan paling depan. Hal itu memang sengaja kulakukan karena selain hanya aku yang tahu jalur gunung ini, berjalan paling depan adalah posisi terbaik agar aku dan rombonganku tidak sampai keluar jalur. Namun sayangnya berada di barisan paling depan tentu saja mengharuskanku sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan jika anggota rombonganku tetap dalam posisinya dan tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Hingga akhirnya waktu pun berjalan begitu saja. Pos demi pos kami lalui dengan lancar tanpa sedikit pun gangguan. Rombonganku bercanda ria dengan aku yang sesekali ikut tersenyum meski aku tidak mengerti apa yang ditertawakannya. Hal itu memang wajar, karena selain aku baru kenal dengan mereka, yang Sarah bahas selalu hal-hal yang sepertinya berasal dari kampungnya. Hal itulah yang akhirnya membuatku sama sekali tidak paham dengan apa yang mereka tertawakan. Dan tanpa memikirkan hal itu, aku mencoba bersikap profesional dengan tidak terlalu ikut campur dengan obrolan mereka dan aku hanya ingin fokus membawa rombonganku naik turun dalam keadaan baik-baik saja. Tapi sayangnya ternyata semuanya tidak sesuai rencana. Keadaan yang awalnya riuh dengan penuh canda tawa perlahan-lahan tiba-tiba berubah menjadi mencekam menyeramkan. Satu persatu keanehan dengan sangat tidak masuk di akal, ditambah apa yang kucium, kudengarkan hingga kulihat semuanya sangat di luar akal sehat manusia. Semuanya diawali sekitar pukul 1 dini hari. Aku dan rombongan yang baru saja beristirahat di pos peristirahatan pagi itu harus melanjutkan pendakian, mengingat pendakianku yang saat itu masih setengah jalan. Selama perjalanan tentu saja aku berada di posisi paling depan, dengan sudah jarang sekali menoleh ke belakang, karena rombonganku yang terdengar terus bercanda ria sudah cukup bagiku sebagai tanda jika semuanya baik-baik saja. Namun anehnya pagi itu obrolan mereka semakin lama terdengar semakin aneh saja. Nah, di sini nih aku dulu loncatnya. Kalau kamu di mana? Ucap wanita yang kuduga kuat adalah suara Sarah yang sepertinya mengajak ngobrol rekannya. Kalau aku masih di atas, kan aku belum sampai sini waktu nyari kamu. Belum ketemu, aku ikut jatuh. Sahut suara laki-laki yang terdengar lirih menanggapi ucapan Sarah. Jadi kangen kayak dulu lagi ya. Sekarang semuanya tinggal kenangan. Sahut salah satu anggota rombonganku. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terkejut bukan main, dan mencoba memikirkan lebih dalam lagi tentang isi percakapan yang barusan ku dengar. Mereka ngomong apa sih? Kok aneh gitu? Pikirku dalam hati. Namun karena aku mencoba menahan diri, akhirnya aku pun terus melangkahkan kaki dengan sudah tidak berani lagi menoleh ke belakang. Karena jujur, pagi itu perasaanku sudah sangat tidak karu-karuan. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu belum lama aku berjalan, tiba-tiba aku mencium aroma bangkai yang sangat menusuk hidung. Aroma tersebut tercium kuat di tengah-tengah nafasku yang mulai terengah-engah karena sudah terasa sangat lelah. Dan karena aku lagi-lagi mencoba tidak menghiraukannya, akhirnya aku pun terus berjalan sambil mulai berdoa sebisanya. Anehnya ketika aku berjalan sambil berdoa,
tiba-tiba aku tidak lagi mendengar suara rombonganku yang tertawa ataupun bercengkrama. Semuanya terdengar sepi, seolah-olah malam itu aku berjalan hanya seorang diri. Jangankan suara tawa, suara langkah kaki pun malam itu aku tidak lagi mendengarnya. Merasakan hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan langsung menoleh ke belakang dengan maksud ingin memastikan keadaan rombonganku. Namun anehnya, ketika aku menoleh ke belakang, semua rombonganku saat itu benar-benar masih ada di belakangku. Mereka semuanya diam sambil menatapku dengan tatapan yang sangat sayu. Wajah mereka terlihat putih pucat dengan tidak ada satupun yang terlihat tersenyum ataupun bahagia. Dan karena pagi itu aku mulai khawatir dengan keadaan mereka, akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di jalur pendakian Gunung Semeru. Kalian gak apa-apa? Tanyaku, namun semuanya tetap diam. Sarah masih kuat, Rah. Capek, Mas. Bagaimana kalau kita diriin tenda di sini aja? Besok kalau udah fit, kita lanjut lagi. Ini kan udah jam 3 pagi. Nanti kita istirahat sampai jam 7, terus kita lanjut mungkin sampai puncak jam 10-an. Nah, sore harinya kita turun, gimana? Anehnya tanpa menjawab pertanyaanku, mereka seketika terlihat mengeluarkan tendanya masing-masing dan mulai menata tenda yang akan digunakan untuk beristirahat. Dan di situ sebenarnya aku sudah mulai merasakan kalau ada yang tidak beres dengan rombonganku. Aku mulai curiga dengan apa yang mereka lakukan. Semuanya semakin lama semakin terlihat aneh, tidak masuk di akal. Dan tidak berhenti di situ saja. Isi barang bawaan pun terlihat aneh dan sangat asing di mataku. Pertama, mereka sangat lihai merakit tenda dan bisa dikatakan sudah profesional. Kedua, rokok yang dibawa laki-laki di rombonganku tersebut adalah rokok jadul yang sepertinya sudah tidak diproduksi lagi di tahun ini. Aku terakhir melihat rokok tersebut waktu ayahku masih muda dahulu. Ketiga, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat membawa handphone. Mereka malah membawa radio jadul. Hal tersebut tentu saja memberikan pertanyaan tersendiri bagiku. Mana mungkin di tahun ini anak-anak muda seperti mereka tidak memiliki ponsel. Dan yang paling membuatku terkejut adalah kaos yang digunakan salah satu rombonganku ada yang bertuliskan Ekspedisi Gunung Semeru tahun 1967. Melihat semua keanehan itu, tentu saja aku seketika langsung kaget dengan diiringi tubuhku yang ikut bergetar tidak karuan. Jantungku berdetak kencang dengan keringatku yang saat itu mulai keluar bercucuran. Dan dengan tetap menahan semua itu, akhirnya aku pun mempercepat tanganku untuk mendirikan tendaku. Dan tak lama-lama lagi, setelah tendaku berdiri, akhirnya aku pun masuk ke dalam tenda dengan tanpa memperdulikan mereka lagi. Selama di dalam tenda, tentu saja aku hanya diam dengan terus mendengarkan isi dari obrolan rombonganku tersebut. Di situ aku seolah-olah sudah tidak lagi dianggap ada oleh rombonganku. Mereka terus tertawa-tawa, bercerita, bahkan juga tidak jarang mereka terdengar menangis-nangis entah kenapa. Pagi itu benar-benar pagi yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Detik demi detik kulalui dengan penuh rasa ketakutan. Jangankan mengantuk, rasa lelah dan lapar pun pagi itu sudah tidak terasa lagi. Bagaimana tidak? Pagi itu aku ternyata bersama rombongan yang kuduga kuat adalah rombongan pendaki goib. Dan puncaknya setelah pukul 4.30 pagi, aku mendengar aktivitas mereka sepertinya mereka terdengar sedang membereskan tendanya. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan memberanikan diri untuk sedikit mengintip ke arah luar tenda melalui celah-celah tendaku ini. Dan ketika aku melihat ke arah luar, mataku seketika terpana, jantungku berdetak kencang, bahkan aku merasakan jika aku telah kencing di celana. Bagaimana tidak? Pagi itu aku melihat mereka dengan bentuk yang sudah sangat tidak karu-karuan. Sarah yang awalnya kulihat sebagai wanita cantik, pagi itu tiba-tiba berubah menjadi sosok pendaki yang sangat menyeramkan. Rambutnya tinggal separuh dengan separuhnya yang sudah habis bersimbah darah. Tentu saja sudah cukup untuk membuatku tidak lagi bisa bergerak karena syok ketakutan. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri. Teman-teman Sarah tersebut ada yang terlihat telanjang bulat dengan tubuh yang penuh bercak-bercak hitam. Ada juga yang berwajah busuk, kakinya pincang, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kuceritakan di sini. Mereka semua terlihat sibuk merapikan tendanya yang ternyata tenda itu pun sudah terlihat sobek, rusak, dan sangat tidak layak jika masih digunakan.
Dan karena aku sudah tidak kuat lagi melihat semua itu, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam sarungku dan memejamkan mata sambil menahan getaran tubuhku yang saat itu semakin kencang luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rintihku. Dan akhirnya setelah beberapa lama kemudian, aku benar-benar mendengar mereka berpamitan kepadaku dari arah luar tendaku. Terima kasih sudah mengantar kami. Ucap wanita yang kuduga kuat adalah suara Sarah. Meskipun aku mendengarnya dengan lirih, tapi aku masih bisa mendengar dengan jelas jika suara tersebut adalah suara Sarah. Dia adalah wanita pertama yang datang ke rukoku dan meminta aku mengantarkannya ke sini. Dan akhir cerita sekitar pukul 6 pagi, aku pun bergegas membereskan tendaku dan segera pergi dari tempat tersebut. Langkah kakiku kupercepat dengan pikiran yang sudah melayang kemana-mana, membuat rasa lelahku pagi itu benar-benar seolah menjadi sangat tidak terasa. Sesampainya di pos registrasi, tentu saja aku kembali memastikan riwayat pendaftaran yang katanya sudah didaftarkan oleh Sarah sebelum aku naik kemarin malam. Permisi mas, saya mau tanya. Kemarin malam apa ada mendaftar untuk pendakian di malam hari atas nama Sarah? Ucapku bertanya pada salah satu penjaga pos registrasi itu. Kemarin malam gak ada mas. Lagian kemarin kan malam Jumat Kliwon. Mana mungkin ada pendaki berani naik malam-malam. Aku taunya sih cuma masnya yang lewat di depan sini. Terus karena aku kira masnya mau naik besok, ya sudah, aku biarkan. Ketika aku tahu masnya tidur di pinggir jalan itu. Terang petugas loket tersebut menjelaskan. Dan ternyata semua itu memang tidak ada dan tidak pernah ada. Mendengar hal itu, aku pun seketika terduduk lemas sambil terus memikirkan apa yang sudah kulalui semalam. Dan akhir cerita akhirnya aku pun pulang dengan keadaan tetap melamun sepanjang jalan. Rasa syukur dan penyesalan semuanya bercampur menjadi satu, hingga aku pun tidak tahu apa yang aku rasakan waktu itu. Dan hingga cerita ini ditulis, aku terkadang masih melihat sosok mendaki yang kuantar tersebut mampir ke dalam mimpiku. Semuanya nampak jelas, seolah ingin memberitahuku jika mereka adalah rombongan pendaki yang telah meninggal di gunung tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Akhir-akhir ini aku sempat sengaja kembali ke Gunung Semeru bersama sahabatku untuk sekedar mengirim doa, di mana aku terakhir berpisah dengan mereka. Karena aku pun yakin pasti ada satu alasan yang membuat Sarah mendatangiku dan memintaku untuk mengantarkannya kembali ke gunung waktu itu. Terlepas dari itu semua, hendaknya kita selalu berdoa dimanapun kita berada, agar kita senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan mungkin cukup sekian cerita horor kali ini. Jika kalian punya cerita horor, kalian bisa kirimkan ke email yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.